Misalnya itu setiap untuk yang sampel ya, berarti itu dia S kuadrat ya. Sama dengan jumlah atau sigma XI kurang X bar kuadrat dibagi N min 1. Kemudian untuk populasi berarti kita pakainya sigma kuadrat. Itu jumlah sigma XI dikurang mu, populasi mu ya, per N besar atau jumlah populasi. Atau cara lain bisa juga dihitung dengan jumlah bahwa S kuadrat itu sigma X jumlah variansi S kuadrat atau sigma kuadrat ini S atau sigma saja. Dalam distribusi normal, rata-rata menunjukkan lokasi, sedangkan menunjukkan parameter skalanya berapa, deviasi dari nilai mu itu sendiri. Di seperti ini ya rumusnya kalau ada deviasi, tinggal diakarkan ya. Nah, kemudian dalam suatu, misalnya kita melakukan eksperimen, ada namanya proses deduksi induksi ya untuk melihat atau menginferensi kan dari suatu fenomena. Kita lakukan eksperimen, artinya kita melakukan sampling gitu kan. Dari data-data itu kita dapatkan nilai, kemudian kita induksi atau inferensi untuk kita modifikasi hipotesisnya apakah itu sesuai atau kita ditolak atau gak tolak, kita lakukan deduksi dan konsekuensi. Artinya kesimpulannya apa? Jadi misalnya dari suatu data yang sampling yang kita ambil itu sebenarnya merupakan penjabarannya berasal dari nilai sebenarnya ditambah kesalahan sistematis atau yang kita harapkan atau hal ini treatment ditambah kesalahan acak atau hal ini error. Nah, jadi pada prinsipnya bagaimana sebenarnya kita itu ingin memaksimasi yang sistematis ya. Karena kita ingin melihat pengaruhnya sistematis dan menghilangkan yang acak. Jadi beberapa yang harus dipahami, konjektur, original hipotesis, eksperimen berarti kan tata cara ya untuk menformasikan dari apa yang ingin kita harapkan, menganalisis menggunakan tools-tools statistik dan menghasilkan conclusion atau kesimpulan apa yang bisa kita pelajari dari eksperimen tersebut. Ada beberapa, nah ini balik lagi ke dependensi variabel, bahwa sama juga dengan regresi bahwa sebenarnya ANOVA adalah untuk melihat ya hubungan antara variabel X, dalam hal ini variabel independen atau treatment, yang diduga mempengaruhi variabel Y atau variabel dependent respon atau output. Ya, yang berbeda di sini di tipe variabel. Kalau pada regresi dia harus sama-sama metrik, kalau di sini yang harus metrik itu Y atau dependennya. Sedangkan X boleh sifatnya kategori, tidak harus metrik. Jadi misalnya kelompok, misalnya apakah gender mempengaruhi nilai. Gendernya itu merupakan X, yang kategori adalah laki perempuan, mempengaruhi Y, nilai yang berupa sifatnya metrik. Kemudian kita harus pahami bahwa banyaknya tingkatan nilai variabel treatment itu disebut dengan level, misalnya gender, berarti kan ada dua level ya, level laki-laki, level perempuan. Banyaknya data pada level yang sama disebut replikasi. Artinya berapa kali data itu kita ambil. Itu yang disebut dengan replikasi.
Nah, jadi masuk ke tools yang kita bahas, yaitu namanya ANOVA atau disingkat analisis variansi ya, atau ANOVA singkatannya. Dirancang untuk mendeteksi perbedaan rata-rata populasi karena adanya perbedaan perlakuan. Jadi kita sebut adanya perlakuan atau X yang berbeda yang memang sengaja dirancang untuk mendeteksi perubahan Y-nya. Jadi X-nya itu kita rancang berbeda, makanya ada beberapa level gitu ya. Kemudian ANOVA merupakan pengujian terpadu yang dapat melihat kesamaan beberapa rata-rata populasi yang diuji secara bersama atau simultan. Jadi nanti akan ada beberapa kelompok untuk melihat secara bersamaan bagaimana pengaruh dari X itu yang membedakan terhadap Y. ANOVA menguji kesamaan beberapa rata populasi dengan proses estimator variasi populasinya. Jadi makanya ada beberapa level ya yang kita bedakan nilainya untuk membedakan nilai Y. Kemudian asumsinya sampling randomnya independen, populasi, dan populasi tersebut distribusi normal. Jadi sifatnya normal dan diambil secara acak gitu ya. Nah, ini contoh ANOVA sederhana. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada tinggi mahasiswa laki-laki dan perempuan? Jadi di sini populasi gabungannya itu mahasiswa keseluruhan, variable treatmentnya atau X-nya perbedaan gender ya, berarti ada yang laki-laki, ada yang perempuan, dan variable respon atau output dari akibat dari perbedaan gendernya adalah perbedaan tinggi. Sampai sini paham ya khususnya. Jadi misalnya seperti ini, di mana Y menyatakan nilai tingginya berapa. Jadi ada dua kelompok ya, kelompok yang mahasiswa laki-laki punya tinggi katakanlah misalnya Y2 bar, perempuan Y1 bar. Itu kalau dipisahkan. Tapi kalau digabungkan ke semuanya, dia menjadi kelompok mahasiswa ya, di mana rata-rata gabungan atau grand mean-nya adalah Y bar. Sampai sini paham ya? Maksud dari kurva populasi ini. Jadi populasi mahasiswa bisa dipecah menjadi populasi mahasiswa laki-laki saja dan populasi mahasiswa saja. Mahasiswa perempuan saja. Nah, akan ada beberapa sumber variasi. Variasi pertama dimaksud dengan sumber variasi yang berasal dari treatment. Treatment, ingat lagi bahwa treatment itu adalah akibat perbedaan gender. Jadi treatment variasi yang pertama disebabkan memang karena perbedaan antara gendernya. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Sehingga nilai Y bar yang dihasilkan pun juga pasti akan berbeda. Di mana ada dua variansi ya, atau deviasi yang dihasilkan. Yang pertama, ketika kita melihat perbedaan rata-rata, nah ini kan rata-rata keseluruhan ya. Kemudian yang ini laki-laki saja, maka akan ada jarak ya antara rata-rata yang laki-laki terhadap rata-rata keseluruhan. Nah, ini kan juga sebanyak N ya. Katakanlah ini sebanyak N2. Berarti ini dia akan ada N2 laki-laki, rata-rata N2 laki-laki terhadap rata-rata keseluruhan. Kemudian di sini, di perempuan juga akan seperti itu. Rata-rata perempuan di Y1 bar.
terhadap Y barnya. Berarti ini akan ada sebanyak N1. Nah, jadi yang dimaksud dengan karena ada sebanyak N-nya masing-masing, N-nya tidak harus sama ya jumlah laki-laki perempuannya, maka kita rumuskan SSTR atau Sum Square Treatment, jumlah kuadrat yang berdasarkan perlakuan atau treatment ini menjadi berapa banyaknya masing-masing NI dikali dengan YI-nya atau rata-rata kelompoknya terhadap rata-rata keseluruhan dikuadratkan. Nah, jadi itu kita sebut dengan SSTR atau Sum Square Treatment. Berikutnya, sumber variasi error. Error ini disebabkan oleh perbedaan di dalam kelompoknya masing-masing. Jadi misalnya perempuan itu kan, perempuan kan dia punya masing-masing nilai ya. Ada di atau kelompok satu ada nilainya Y11, perempuan pertama katakanlah, perempuan kedua Y12, perempuan ketiga Y13. Nah, nilai-nilai ini kan tidak selalu sama ya dengan rata-rata perempuan ya atau Y1 bar. Nah, nilai-nilai dari perbedaan nilai tinggi tiap perempuan terhadap rata-rata tinggi perempuan keseluruhan itu kita kuadratkan. Berarti nanti YIJ setiap YIJ dikurang YI barnya masing-masing dikuadratkan. Begitu juga yang laki-laki. Laki-laki rata-ratanya Y2 bar. Tapi kan laki-laki itu tingginya beda-beda. Dia punya deviasi juga terhadap YI tergantung. Jadi kalau iya 1 bar. Sampai mana tadi? Sampai yang SSE itu, Pak. Iya, sampai sum square error ya. Jadi itu ya sum square error, jumlah dari variansi yang disebabkan dari setiap data terhadap rata-rata kelompoknya. Nah, itu yang error. Kemudian sum square total atau sumber variasi total. Berarti ini dihasilkan dari deviasi setiap nilai-nilai tadi dengan rata-rata keseluruhan. Nah, membedakan ya kalau yang di sum square error terhadap rata-rata kelompoknya masing-masing, kalau yang total ini terhadap rata-rata kelompok keseluruhan atau grand mean. Artinya di sini setiap nilai baik laki-laki atau perempuan dikurang dengan rata-rata mahasiswa keseluruhan. Jadi ini rata-rata gabungan ya, Y bar gabungan. Sehingga saya dapat simpulkan
bahwa sebenarnya nilai observasi setiap data itu sebenarnya adalah nilai grand mean. Nilai YIJ itu adalah sebenarnya nilai grand mean atau nilai rata-rata keseluruhan Y-bar ditambah deviasi akibat treatment, artinya penyimpangan akibat perbedaan treatment atau gender. Berarti kan YI-nya dikurang Y-barnya, ditambah error atau dalam hal ini YIJ dikurang YI-barnya. Jadi penyimpangan di dalam ya kelompok laki-laki perempuan itu sendiri. Ini kan setara ya, kalau seandainya ini kita coret-coret, pas ya 0 jadinya, berarti ini kan setara. Nah, kemudian kalau seandainya yang Y barnya ini kita pindahkan ke sini ya, berarti kan jadinya YIJ kurang Y bar. Nah, dikuadratkan, Y kuadrat, kemudian yang ini menjadi ini kuadrat, ya ini menjadi ini kuadrat, maka dapat kita simpulkan bahwa sum square total itu merupakan penjumlahan sum square treatment tambah sum square error. Artinya penyimpangan total dihasilkan dari adanya perbedaan perlakuan atau yang sistematis tadi. Berarti jelas ya, akibat perbedaan laki-laki perempuan ditambah perbedaan sum square error, artinya perbedaan di dalam kelompok itu sendiri. Di mana sum square treatment ini ya harus kita maksimasi ya, sum square errornya harus kita minimasi. Artinya kita harus melihat kalau seberapa baik, harusnya yang terbaik adalah pengaruh dari sum square treatment. Artinya cukup perbedaan dari gender laki-laki perempuan itu saja yang menyebabkan perbedaan variasi secara keseluruhan. Ya, sampai sini paham ya maksudnya? Jadi intinya kita akan menghitung berapa sum square treatment, sum square error, dan sum square totalnya. Untuk kita analisis variansinya seperti apa. Sampai sini paham? Lanjut. Yang pertama, complete random design. Complete random design ini disebut juga one way classification atau klasifikasi satu, berarti di sini akan ada satu faktor yang mempengaruhi perbedaan nilai itu. Nah, ini misalnya. Jadi ini kita sebut akan ada sebanyak K ya, K different population atau K kelompok sampel gitu. Di mana K ini masing-masing menyatakan perbedaan nilai dari kelompok. Jadi misalnya yang tadi kelompoknya ada 2, laki-laki perempuan atau levelnya 2, kalau ini levelnya K atau ada K kelompok yang masing-masing diambil sampelnya. Misalnya pada sampel 1. Sampel 1 akan ada sebanyak N1 sampel 1 gitu ya. Y11, Y12 sampai Y1N1, di mana N1 menyatakan jumlah sampelnya sebanyak N1. Kemudian min atau rata-ratanya berarti kan Y1 bar. Sum square-nya berarti jumlah setiap YIJ dikurang rata-rata kelompoknya, yaitu Y1 bar. Dikuadratkan, dijumlahkan. Begitu juga yang sampel kedua, ada datanya Y21, Y22 sampai Y2N2. N-nya nggak harus sama ya, N1 tidak harus sama dengan N2 ya, jadi bisa aja beda-beda jumlah sampel kelompoknya. Rata-ratanya Y2 bar, sehingga sum square atau jumlah deviasinya setiap Y2J dikurang rata-rata kelompoknya Y2 bar. Kuadratkan, dijumlahkan. Dan seterusnya sampai sampel atau level ke K,
berarti akan ada sampelnya YK1, YK2 sampai YKNK, rata-ratanya YK bar, sum square-nya adalah jumlah dari YKJ dikurang YK bar kuadrat dijumlahkan. Nah, itu maksudnya. Nah, dari sini kita bisa menghitung perhitungan grand mean atau rata-rata keseluruhan. Artinya, kita bisa notasikan ya, bahwa itu sebagai T titik. T titik ini adalah total keseluruhan. Total keseluruhan berarti maksudnya semua nilai YIJ dari berbagai kelompok tadi kita jumlahkan. Berarti YIJ itu kalau di sini berarti semua nilai ini ya, ini semuanya kalau kita jumlahkan itulah yang menjadi jumlahnya, berarti ini menjadi T titik itu ya. Sebanyak N itu ya, N berarti jumlah keseluruhan. Itu T, tadi nilai T-nya, kalau N besar berarti penjumlahan dari semua nilai N. Berarti ini N1 tambah N2 sampai NK gitu ya. Itu N besar. Sehingga grand mean atau overall sample mean rata-rata keseluruhan Y bar berarti kan merupakan jumlah dari setiap YIJ per jumlah dari keseluruhan. Artinya T titik dibagi N besar. Jadi itu rata-rata keseluruhan. Sampai sini paham ya? Itu yang misalkan rata-rata keseluruhan. Jumlah semuanya dibagi berapa banyak data keseluruhan. Paham ya? Nah, contoh seperti ini. Akan dikaji ya perbedaan tingkat pengeringan dari perekat atau lem, di mana lem tersebut masing-masing memiliki kandungan zat yang berbeda. Kita sebut ada formula A, formula B, formula C. Data-data ini menunjukkan berarti durasi atau tingkat pengeringannya berapa lama. Formula A berarti ini berapa banyak datanya ini? 5, Pak. 5 berarti NA-nya atau N1-nya 5. Yang kedua NB atau N2-nya 4. Yang ketiga 6. Jadi di sini terlihat ya bahwa ketika kita mengambil sampling dalam masing-masing level atau kelompok ini tidak harus selalu sama. Ada 5, ada 4, dan 6. Sehingga N besar berarti jumlah keseluruhan itu banyaknya 5 tambah 4 tambah 6, 15. Dan T titik berarti kita hasilkan dari menjumlahkan ini semua ya. Ini jumlahnya 120. Sehingga Y bar adalah jumlah keseluruhan 120 dibagi banyak keseluruhan 15. Dapatnya 8. Paham ya? Di sini itu Y bar. Nah, berdasarkan formula yang sudah kita dekomposisi yang kita pahami sebelumnya, bahwa setiap nilai data atau nilai observasi itu berasal dari grand mean atau rata-rata keseluruhan ditambah deviasi akibat perbedaan treatment, berarti dalam ini perbedaan formulanya, dan ditambah error atau deviasi di dalam kelompok itu sendiri. Dengan untuk IA bar, berarti rata-rata kelompok A saja, berarti kan tadi ada 5 ya. 13, 10, 8, 11, 8, 10, kelompok B 13, kelompok C 3. Misalnya dalam
data 13 di formula A. Karena dia ada yang data 13 ya. Jadi 13 itu adalah 8 rata-rata keseluruhan Y bar ya. Ditambah YI berarti rata-rata kelompoknya 10 dikurang 8 rata-rata keseluruhan ini. Kemudian 13 data tersebut dikurang 10 rata-rata kelompoknya. Jadi kita uraikan bahwa 13 itu sebenarnya adalah 8 tambah 2 tambah 3. Ini grand min, ini grand min, ini deviasi akibat perbedaan formula tadi 2, kemudian error perbedaan di dalam kelompoknya 3. Nah, nilai-nilai tadi bisa kita uraikan juga untuk data-data yang lain menjadi seperti ini. Jadi nilai observasi tadi, kan ada 15 ya kita. Jadi sebenarnya nilai grand min semuanya pasti 8 semua. Kemudian treatment effect, berarti kan ini per kelompok ya. Terlihat ya bahwa pada baris yang sama, ini formula A, formula B, formula C, nilainya sama. Ditambah dengan error. Nah, ini yang berbeda di masing-masing berdasarkan penyimpangannya terhadap nilai kelompoknya. Oke, sampai sini paham? Paham. Ya, kemudian sum square treatment, berarti tadi kan ini adalah deviasi yang diakibatkan oleh perbedaan nilai rata-rata kelompok terhadap rata-rata keseluruhan dikali sebanyak N masing-masing. Jadi misalnya untuk yang kelompok yang A, berarti yang 2 ini ya, sebanyak 5 kan, berarti kan 5 dikali 2 kuadrat tambah 4, berarti kan yang 5 ini ya, yang 5 yang kedua ada sebanyak 4 dikali 5 kuadrat. Yang satu lagi sebanyak 6 dikali min 5 kuadrat. Jumlah sum square treatment-nya 270. Sum square error berarti kan ini deviasi dari setiap nilai terhadap rata-rata keseluruhan. Berarti yang ada di ini semua. Ya, berarti 3 kuadrat, 0 kuadrat, min 2 kuadrat, sampai 1 kuadrat yang ini. Jumlahnya 32. Sampai sini paham? Mau hitung sum square treatment dan sum square error? Paham nggak? Anggia, mana Anggia? Anggia, Andrianta, Iya, Pak. ada terdengar? Paham ya? Paham, Pak. Nah, itu untuk sum square. Setelah itu kita menghitung derajat kebebasan.
atau degree of freedom. Degree of freedom untuk contoh di atas diperoleh dari bahwa di sini ada 3 sumber deviasi ya. Ada 3 level, bahwa ada formula A, B, C, maka degree of freedom diperoleh dengan cara K-1, artinya berapa banyak levelnya dikurang 1. Berarti degree of freedom-nya 2. Itu untuk degree of freedom levelnya. Kemudian degree of freedom total atau keseluruhan untuk grand mean, datanya kan tadi ada sebanyak N besar ya, di mana N besar itu adalah penjumlahan setiap grup N1, N2, sampai NK dikurang 1. Jadi untuk contoh ini, degree of freedom dari total itu 14. Jadi biasanya cara kita mencari adalah kita cari dulu degree of freedom treatment, berarti ini diperoleh 3 kurang 1 ya, banyak formula 3 kurang 1. Kemudian total banyak data berarti 15 kurang 1, berarti udah dapat 2 dan 14. Sehingga degree of freedom error tinggal 14 dikurang 2, dapat 12. Atau dengan cara lain, berapa nilai yang menyebabkan bahwa 2 tambah 12 itu harusnya 14. Jadi degree of freedom itu diperoleh dari seperti ini ya hubungannya ya. Degree of freedom treatment tambah degree of freedom error sama dengan degree of freedom total. Jadi udah terbayang bahwa sumber variasinya ada 3 tadi ya, dari treatment, dari error, dan dari total. Kemudian nilainya sudah kita cari tadi bahwa yang treatment itu 270, nilai sum square-nya yang error 32, sehingga sum square total tinggal kita jumlahkan. Jadi 270,32 sama 302. Sampai sini paham ya untuk nilai degree of freedom dan sum square masing-masing. Kemudian degree of freedom tadi ya, bahwa degree of freedom treatment itu dihasilkan dengan K kurang 1, berapa banyak level treatmentnya dikurang 1, kemudian degree of freedom error, berarti itu jumlah NI, dikurang dengan K, dan degree of freedom total, jumlah setiap NI dikurang 1. Sehingga degree of freedom total itu diperoleh dari degree of freedom treatment ditambah degree of freedom error. Jumlah sigma NI kurang 1 sama dengan K kurang 1 tambah sigma NI dikurang K. Jadi hubungannya juga sama ya kayak sum square ya. Total sama dengan treatment ditambah error. Kemudian sum square. Sum square itu dirumuskan dengan, tadi udah kita bahas ya,
sum square total adalah sum square treatment ditambah sum square error. Kemudian hipotesis yang akan diuji menggunakan tes hipotesis bahwa kita akan melihat ya bahwa model persamaan itu tadi dihasilkan oleh YIJ, itu nilai setiap data adalah nilai mu tambah alfa rata-rata kelompok ditambah dengan error. Kita akan menguji ya apakah terdapat pengaruh perbedaan treatment terhadap perbedaan nilai output yang dihasilkan. Berarti H0-nya adalah harus sama ya. Berarti alfa 1 level 1 sama dengan level 2 sampai level K sama dengan 0, berarti ini tidak ada pengaruh ya, atau no effect gitu. Kemudian H1 berbanding H1 alternatif tidak sama dengan 0, artinya ada pengaruh yang memberikan pengaruh, artinya pengaruhnya tidak 0. Setidaknya 1 untuk suatu nilai I. Kemudian mean square, berarti rata-rata diperoleh dari merata-ratakan sum square tadi dibagi dengan degree of freedom masing-masing. Berarti itu diperoleh mean square, karena kan sum square jumlahnya beda-beda ya, jadi supaya dia berimbang dirata-ratakan. Contohnya yang tadi, untuk mean square treatment diperoleh dengan sum square treatment dibagi dengan degree of freedom treatment. Jumlah YI kurang Y bar per K-1. Kalau mean square error atau MSE, itu sum square error dibagi degree of freedom errornya. Sigma YIJ kurang YI bar per N kurang K. Kemudian F hitung. Jadi tadi udah dapat mean square treatment sama mean square error. Kita cari namanya F calculate atau F hitung. Itu diperoleh dari mean square treatment dibagi mean square error. Nah, nilai F hitung inilah yang menjadi statistik hitung kita untuk menguji apakah hipotesis 0 itu ditolak atau gagal tolak. Dibanding dengan F alpha, F kan punya dua distribusi ya, punya dua degree of freedom, berarti F itu kita lihat degree of freedomnya dari degree of freedom treatment K-1 dan degree of freedom error N dikurang K. Tuh. Sehingga nilai yang tadi kita udah uraikan ya, nilai degree of freedom-nya berapa, udah dapat ya 2, 12, 14, kemudian sum square udah kita hitung juga 270, 32, 302, mean square berarti ini 135 diperoleh dari 270 dibagi 2, 4135. Mean square error 267 diperoleh dari 32 dibagi 12. Kemudian F calculate 50,6 ini diperoleh dari, berarti kan 135 dibagi 2,67. Dapat 50,6. Nah, nilai 50,6 ini akan dibandingkan dengan F alpha. Katakanlah misalnya tingkat kepercayaan atau level signifikansinya 0,05. Berarti nanti lihat di tabel untuk F 0,05. Degree of freedom-nya digunakan yang 212. Berarti treatment. Ini yang treatment, degree of freedom treatment. Yang ini degree of freedom error ya. 212 diperoleh 3,89. Jadi karena F hitungnya atau F calculate-nya besar dari F alpha, maka H0-nya kita tolak ya, reject. Jadi dapat kita simpulkan bahwa ada perbedaan yang signifikan dari pengaruh perbedaan treatment atau perbedaan formula. Ya, jadi esensi dari F calculate ini berarti kan membandingkan
Calculate yang 50,6 ini ya. Artinya kan kita membandingkan rata-rata yang disebabkan oleh treatment terhadap rata-rata yang disebabkan oleh error. Dimana yang harus kita inginkan tentu saja treatment yang tinggi, error yang rendah. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Pak. Jadi itu yang dimaksud dengan perhitungan ANOVA, di mana tabel ini disebut dengan tabel ANOVA. Jadi ujung-ujung dari perhitungan kita akan sampai ke perhitungan tabel ANOVA ini. Di mana mungkin yang akan PR sekali itu akan menghitung sum square dulu di luar. Jadi nanti setelah dapat sum square tinggal diplotkan. Jadi nanti untuk menghitung degree of freedom, mean square, F calculate langsung di tabel ini. Kalau sum square nanti di luar dulu. Nah, jadi ini ya ringkasannya, ini tabel ANOVA, akan ada sumber variasi kolom pertama, ada akibat treatment, akibat error, dan total. Kemudian degree of freedom treatment dihasilkan dari berapa banyak level dikurang 1, error berapa banyak data dikurang level, total banyak data dikurang 1. Kemudian sum square, ada sum square treatment, sum square error, dan sum square total. Kemudian mean square diperoleh dari sum square dibagi degree of freedom masing-masing, dan F hitung diperoleh dari mean square treatment dibagi mean square error. Nah, ini inti yang harus dipahami. Mencari nilai-nilai yang ada di tabel ANOVA ini. Setelah dapat F calculate atau F hitung, bandingkan dengan F alpha untuk memberikan kesimpulan apakah terdapat perbedaan signifikan akibat perbedaan treatment tadi, perbedaan level pada treatment, atau tidak. Ini contoh yang lain, misalnya di sini menyatakan ya kandungan tin atau apa timah ya, berat, ada spesimen ya, ada 12 disk yang diuji pada 4 laboratorium, ada laboratorium A, B, C, D. Kemudian kita ingin melihat apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada kandungan tembaga timah yang dihasilkan pada 4 laboratorium ini. Ya, nanti dicoba bahwa H0, jadi stepnya seperti ini ya. Pertama cari H0-nya, bahwa H0-nya adalah mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu4. Artinya di sini rata-rata keempatnya sama. Berbanding hipotensi alternatif H1, bahwa terdapat salah satu mu yang tidak sama. Kemudian alfanya 0,05, kriteria penolakan diperoleh dari alfa 0,05 dengan derajat kebebasannya yang dari laboratorium yang treatment berarti kan 4 dikurang 1, 3, kemudian degree of freedom error berarti kan banyak datanya tadi. 48 ya. Ini ada 12 data nih, kali 4, 48, dikurang 4, dapat 44. Kemudian nanti bisa dihitung dapat degree of freedom-nya, sum square, mean square, F calculate, dan p-value. Ini nanti kita peroleh bahwa karena F calculate-nya besar dari F hitung, F alpha, maka hipotesis 0 kita tolak. Ya, terlihat juga dari p-value-nya ya 0,042, kecil dari 0,05. Nah, kemudian berikutnya, setelah kita bisa mencari nilai tabel ANOVA, kita bisa menghitung confidence interval atau interval kepercayaan dari perbedaan nilai itu. Berarti kan ini sama juga menghitung nilai perbedaan rata-rata dua kelompok ya, comparing to treatment. Jadi misalnya dari kelompok ke I dan kelompok ke L gitu katakanlah, masing-masing memiliki nilai rata-rata YI bar dan YL bar, maka untuk mengestimasi perbedaan rata-rata kelompok itu berarti kita menggunakan selisih ya, selisih dua rata-rata dua kelompok. Berarti YI kurang Y bar, YL bar plus minus T alpha
alfa per 2 akar S kuadrat rata-rata variansi gabungan per 1 per NI tambah 1 per NL, banyak data masing-masing. Nah, contoh lain untuk menghitung confidence interval dari perbedaan dua kelompok ini, misalnya di sini ada perhitungan ya, kandungan resin dari suatu logam, ada resin ED, resin MD, resin PF. Masing-masing diambil 5 spesimen, artinya masing-masing kelompok N-nya 5, berikut nilai strength-nya masing-masing, kemudian dicari rata-rata min-nya, dibagi 5 ya, jumlahnya dibagi 5, kita akan melihat seberapa perbedaannya. Ini tabel ANOVA-nya. Untuk resin, degree of freedom-nya 2 ya, karena 3 kurang 1. Error, banyak datanya 15 dikurang 3, total 15 kurang 1. Nanti dihitung sum square-nya, mean square, dan F hitung. Kemudian, kalau kita ingin menentukan confidence interval dari 95% untuk rata-rata ketiga rata-rata tersebut. Nah, berarti caranya adalah, pertama kita bisa gunakan dari confidence interval itu MSE, mean square error, untuk mengestimasi nilai S ya, S kuadrat, dengan degree of freedom-nya 12. T alpha per 2-nya berarti kan T 0,0025 sama dengan 2,719. Maka kita peroleh perbedaan masing-masing. Yang pertama rata-rata dulu. Rata-rata kelompoknya ini kan berarti dihasilkan dari tabel yang ini. 0,964, 1,334, 0,776. Akhirnya kita tuh menghitung yang paling besar habis itu MD kurang ED, MD kurang PF, ED kurang PF. Ya, berarti kan ini rata-ratanya ya. Kemudian plus minus T alpha per 2 akar S kuadrat dari mean square error ini ditambah 1/n, banyak datanya pas ya, 1/5 semua. Diperoleh bahwa selisihnya berarti di sini MD kurang ED, MD kurang PF, ED kurang PF. Nah, kalau kita lihat di sini nilai, kalau yang pertama ini kan positif-positif, artinya dia pasti dapat disimpulkan bahwa MD ini kan selalu lebih besar dari ED. Kemudian ini juga positif-positif, berarti MD selalu lebih besar dari PF. Sedangkan kalau ini negatif-positif, berarti di sini antara ED dan PF tidak signifikan berbeda. Artinya bisa saja ada kemungkinan kalau saat ED kurang PF-nya sama dengan 0, ya berarti kan ED bisa sama dengan PF. Artinya yang ketiga ini tidak signifikan berbeda. Tetapi MD sudah pasti signifikan beda, lebih besar dari yang dua lainnya.
Nah, kemudian cara lain untuk menghitung sum square. Jadi ingat lagi ya bahwa N itu adalah jumlah NI, jumlah setiap banyak data masing-masing level, kemudian TI adalah jumlah setiap YIJ, total masing-masing kelas maksudnya, masing-masing level, TI, level ke I totalnya berapa, level kedua totalnya berapa, kemudian T titik, berarti ini total dari seluruhan total masing-masing level, sehingga kita bisa peroleh nilai koreksi C T titik kuadrat dibagi dengan N. Berarti jumlah keseluruhan dikuadratkan dibagi dengan N. Bisa kita peroleh bahwa sum square total itu adalah jumlah setiap nilai YIJ kuadrat dikurang dengan C, sum square treatment, jumlah TI kuadrat, berarti jumlah kuadrat masing-masing total kelas, dibagi jumlah datanya dikurang dengan C. Sehingga sum square error tinggal sum square total dikurang sum square treatment. Nah, dengan contoh yang tadi, dengan formula A, B, C, tadi kita udah dapatkan ya bahwa N besar banyak datanya 5 tambah 4 tambah 6, 15. Kemudian T titik berarti jumlah keseluruhan 120. Di sini kita peroleh bahwa Y bar atau rata-rata keseluruhan berarti jumlah data keseluruhan 120 dibagi 15 yaitu 8. Kemudian IA berarti kan ini jumlah ya, rata-rata per kelompok. YA barnya 10, YB barnya 13, YC barnya 3. Kemudian pakai yang tadi ini udah diperoleh ya bahwa sum square treatment 270, sum square error 32, sum square 302. Itu cara yang pertama. Kalau cara yang kedua, pertama kita pilih faktor correction C-nya. C-nya itu diperoleh T titik kuadrat, berarti 120 kuadrat, dibagi banyak data N besar 15, diperoleh 960. Kemudian kita cari T kelas masing-masing, berarti T total. T di kelas A, jumlah datanya 50, di kelas B 52, di kelas C 18. Kemudian sigma dari YI kuadrat berarti jumlah data, semua data itu dikuadratin dulu satu-satu, berarti 13 kuadrat, 10 kuadrat sampai 4 kuadrat dapat 1262. Jadi bedain ya, kalau jumlah sigma YIJ kuadrat berarti kuadratin dulu baru dijumlahkan. Sehingga sum square treatment diperoleh dengan sigma TI kuadrat per NI, artinya di sini total masing-masing kelas ya. Yang kelas pertama kan 50 kuadrat dibagi banyak datanya 5. Yang kedua datanya 52 kuadrat dibagi 4, ya datanya 4. Yang ketiga 18 kuadrat dibagi 6. Dikurang C,
C-nya 960. Ya, karena C itu 120 dibagi 15. Sama dengan 270. Sum square total, jumlah keseluruhan dari YIJ kuadrat, yang kolom kedua ini 1262 dikurang 960, sama dengan 302. Sehingga sum square error tinggal 302 dikurang 270. Sama dengan 32. Tadi sama ya cara nilainya, tapi ada dua perbedaan untuk mencari berapa nilai sum square masing-masing. Lagi ini ya. Nah, berikutnya randomize block design. Ini disebut juga two-way classification ya, bahwa di sini ada dua faktor atau dua variabel dependen yang menentukan nilai Y. Jadi yang pertama kita sebut sebagai treatment. Jadi treatmentnya ada sebanyak A jenisnya, itu dari treatment 1 sampai treatment A, berarti levelnya ada A. Kemudian blok tuh kelompoknya itu faktor kedua ya, dari B1 sampai B kecil. Jadi YIJ pada observasi ini menandakan posisi dia pada treatment ke I, blok ke J. Jadi si I11 ini maksudnya adalah nilai Y pada treatment ke-1, blok ke-1. Y21 berarti treatment 2, blok 1. Y12 berarti treatment 1, blok 2, sampai YAB. Treatment ke A, blok ke B. Di sini kita bisa dapatkan rata-rata. Pertama, rata-rata baris. Berarti Y1 titik bar ini diperoleh dari rata-rata baris yang sama atau treatment 1 semua. Y2 bar ini rata-rata untuk treatment kedua semuanya. Sampai YA titik berarti rata-rata untuk treatment ke A semuanya. Kemudian di satu sisi kita juga bisa peroleh rata-rata blok gitu ya. Y1 bar berarti ini rata-rata dari blok 1 semua kolom yang sama. Kemudian Y2 bar rata-rata blok kedua sampai Y.B rata-rata blok ke B untuk kolom yang sama. Kemudian grand mean Y.bar berarti ini rata-rata keseluruhan ya dari semua data ini. Nah, itu disebut dengan Y.bar. Nah, lanjut. Nah, jadi dekomposisi nilainya itu menjadi bertambah ya.
Jadi nilai observasi setiap nilai Y, I itu diperoleh dari grand mean atau Y titik-titik bar ditambah deviasi akibat treatment, berarti rata-rata baris tadi Y kurang Y titik-titik bar tambah deviasi akibat blok, berarti rata-rata kolom ya. Y titik J bar kurang Y titik-titik ditambah error. Error dihasilkan dari YIJ kurang rata-rata baris kolomnya tambah rata-rata keseluruhan. Jadi error. Kemudian ini kita pindahkan ke ruas kiri menjadi seperti ini. Ini total, berarti ini menjadi error, ini akibat treatment, ini akibat blok. Sehingga dihasilkan sum square-nya, sum square total sama dengan sum square error, tambah sum square treatment, tambah sum square blok. Sehingga di sini kita peroleh ada 4 ya sum square-nya, sum square treatment, sum square block, sum square error, sama sum square total. Contoh, jadi seorang insinyur akan melakukan pengamatan ya terkait dengan perbedaan penyaring udara di ruang pembersih
ada perbedaan treatment ini, ada treatmentnya 3 terkait dengan perbedaan filter yang digunakan dan blok waktu pengamatannya. Jadi di sini ada 2 faktor. Jadi treatmentnya ada 3 level ya, treatment 1, treatment 2, treatment 3. Kemudian blok berarti terkait dengan datanya di waktu kapan blok 1, blok 2, blok 3, blok 4. Jadi misalnya 13. Ini berarti menyatakan nilai di treatment 1 blok 1, 8 treatment 1 blok 2, dan seterusnya. Jadi dapat kita uraikan bahwa 13 itu adalah 8, berarti rata-rata keseluruhan, Y titik-titik bar, tambah rata-rata akibat treatment, berarti ini rata-ratanya ini kita rata-ratakan per baris dan per kolom gitu ya. Di baris ini rata-ratanya berapa tuh? 36 ya, 36 dibagi 4, 9. Yang di sini 20 dibagi 4 sama dengan 5. Yang di sini 40 ya, 40 dibagi 4 sama dengan 10. Rata-rata kolom juga seperti itu. Berarti ini 11, ini 10, 18, 6, 9, 6 ya. Nah, jadi akan ada dekomposisi yang ini grand min-nya, ini rata dihasilkan dari baris kan 9, barisnya 8, yang ini kolom 11 kurang 8, yang ini error 13 kurang rata kolom grand min menjadi 8, 1, 3, 1. Berarti nanti dengan cara yang sama kita peroleh nilai-nilai yang lain. Ini matriks yang min, grand min keseluruhan, selisih akibat rata barisnya ya, rata blok, selisih blok berarti kolomnya sama, model. Nah, nilai-nilai inilah yang kita gunakan untuk mencari nilai sum square-nya. Yang dihitung sum square treatment-nya sebagai dengan berapa per treatment baris ini baris per baris sama ya, kalau blok per kolomnya sama, ini ada 3 masing-masing per kolom. Jadi sum square 4 kali 1 kuadrat tambah 4 kali min 3 kuadrat tambah 4 kali 6, sum square blok 3 kali 3 tambah 3 kali 2 kuadrat tambah 4, sum square error yang satu-satu keseluruhan ini dapat 8. Nah, setelah itu kita di pertama untuk treatmentnya di Grove adalah 3,1 bloknya ada 4 kurang 1 di 3 error diperoleh dari 2 kali 3 6 setelah datanya 21 dari sum square treatmentnya 6 blok 54 818 dapat di Grove square ya. Ini rumusnya ya, tadi hitam kita lakukan tes hipotesis. Perhatikan ini hipotesis kedua ya, dari segi treatment alfa 1 sampai alfa ke A sama dengan 0, ada yang berbeda di alfa hipotesis satunya. Kemudian hipotesis yang harus diblok
beta 1 sampai beta B sama dengan 0 atau tidak ada pengaruh, berbanding hipotesis satunya ada beta J yang tidak sama dengan 0 atau ada pengaruhnya. Setelah itu kita cari nilai mean square dan F hitung. Nah, jadi kurang lebih seperti ini nanti penjabaran dari tabel ANOVA. Untuk yang blok desain. Jadi ada dua sumber variasi. Bertambah ya sumber variasinya. Ada sum square treatment. Berarti ini dan blok, kemudian error dan total. Sum square treatment, degree of freedom-nya banyak data, levelnya A dikurang 1, blok B-nya kurang 1, kalau error A kurang 1 kali B kurang 1, kalau total berarti A kali B dikurang 1. Habis itu cari sum square treatment, sum square block, sama sum square error. Jumlahnya sum square total. Habis itu masing-masing dicari mean square diperoleh dari masing-masing sum square dibagi degree of freedom-nya, kemudian F hitung. F hitung ada dua, jadi ada pengaruh treatment, berarti mean square treatment terhadap error, mean square block terhadap error di F hitung block. Jadi di sini ada dua F hitung ya. Jadi karena hipotesisnya dua, jadi kita bisa menyimpulkan masing-masing terkait dengan pengaruh treatment dan pengaruh dari bloknya. Nah, lanjutan yang tadi, jadi dihitung tadi ya, udah dapat degree of freedom, sum square masing-masing. Habis itu kita hitung mean square ya. Jadi degree of freedom tadi udah. Kemudian mean square 28 diperoleh dari 56 dibagi 2. 18 diperoleh dari 54 dibagi 3. 1,33 diperoleh dari 8 dibagi 6. Nah, habis itu 28 dibagi 1,33 berarti dapatnya 21. 18 dibagi 1,3 dapatnya 13,5. Untuk F hitung. F hitung ini kemudian dibandingkan dengan F alpha. Alpha-nya 0,05, degree of freedom-nya. Berarti untuk degree of freedom alpha di treatment kita pakai 2 dan 6 ya. Kalau di blok 3 dan 6. Nanti disimpulkan. Karena lebih besar berarti dapat disimpulkan bahwa FH0 kita tolak. Jadi ada pengaruh dari treatmentnya. Nih, contoh lain. Membandingkan 4 deterjen menggunakan F-test. Di satu eksperimen didesain ya untuk melihat kinerja dari 4 deterjen berbeda untuk membersihkan fuel injector atau mesin ya. Di sini terlihat data pembersihan dari 12 tank dalam 3 different of engine mesin pembersihnya. Jadi sebagai treatment ya untuk perbedaan deterjen, dan sebagai blok atau faktor luas perbedaan engine. Di sini yang kita cari adalah berapa jumlah baris, jumlah kolom, dan rata-rata keseluruhan. Kemudian gunakan tabel ANOVA dengan alpha 0,01 untuk melihat perbedaan dari deterjen dan engine itu. Jadi stepnya adalah pertama tetapkan hipotesis 0 ya, hipotesis 0-nya ada 2 terkait dengan perbedaan treatment deterjen ada 4, berarti nanti di sini alpha 1, alpha 2 sampai alpha 4. Kemudian
perbedaan engine beta 1 sampai beta 3. H1 hipotesis alternatif, H1-nya ada alfa yang berbeda atau tidak sama dengan 0, dan beta ada yang tidak sama dengan 0. Nah, habis itu alfa 0,01, kriteria penolakan, tolak H0 untuk F. Hitung di treatment. Ini kan banyak datanya, ada di deterjen kan ada 4 ya, 4 kurang 1, 3. Di engine, 3 kurang 1, 2. Errornya 6, 3 kali 2. Totalnya banyak data, 12 kurang 1, 11. Jadi penentuan kalau alfa di deterjen berarti 3 degree of freedom-nya. Kalau di engine 2 sama 6. Makanya untuk kriteria untuk di F treatment, tolak untuk alfa 0,01 degree of freedom-nya 3 dan 6. Kalau di blok bukan 6. Alfanya 0,01. Dapat kalau yang di treatment batas F alfanya 9,78, di blok 10,92. Habis itu kita nova ya. Degree of freedom 3, 2, 6, 11. Habis itu hitung sum square-nya. Kemudian mean square dibagi sum square dibagi freedom masing-masing. Calculate. Berarti ini 11,8 berarti 36,972 dibagi 3,9. Ini dapatnya. Kemudian kalau yang block berarti ini dibagi yang mean square block dibagi dengan mean square error dapat 2,35. Nanti dibandingkan dengan F tabel, ya ternyata masih besar dua-duanya ya. Jadi ada dua kesimpulan. Dari segi F treatment 1178 besar dari 978. Dari segi F block 2153 besar dari 10,92. Jadi dapat kita simpulkan bahwa terdapat perbedaan deterjen pengaruhnya dan perbedaan engine. Jadi dua kali mencarinya. Nah, ini untuk cara lain menghitung sum square yang tadi. Jadi di sini faktor correction-nya menjadi T titik-titik kuadrat berarti jumlah keseluruhan dikuadratkan dibagi banyak A dan kali B. Di mana sum square totalnya sigma Y kuadrat T sum square treatment sigma berarti ini rata-rata baris ya kurang C, sum square block rata-rata kolom nih berarti dikurang C. Adalah baris T titik jumlah kolom, T titik keseluruhan. Untuk mencari sum square error
Berarti sum square total kurang sum square teman dikurang sum square. Dengan contoh yang tadi, intelligent engine ini, kita udah dapat ya nilai sum square-nya. Yang membedakan adalah cara mencari sumber dari keseluruhan 565. Kemudian I, J kuadrat ini jumlah set data. Berarti kedua dapat 26867. Sehingga nilai correction term-nya C-nya diperoleh dari jumlah keseluruhan 565 kuadrat dibagi A4, B-nya 3. Ya, dapat kita peroleh untuk sum square total itu Y J kuadrat kurang C dapat 265. Berarti ini kan rata-rata per baris tadi ya. 136 kuadrat per 5 kuadrat 153 128 kuadrat per banyak datanya 3, B-nya kurang D 11. Oh, 7 1 per yang A 1 sum square error 265 135. Kurang lebih tidak jauh ya dengan sum square di sini. Dah, satu dulu ya untuk bab alpha ini. Ada pertanyaan? Kalau nggak nanti dibaca lagi ya soal yang ada di buku materinya apa. Dipahami satu-satu maksud dari rumusnya itu apa. Dah, aja. Terima kasih. Jumpa lagi hari Rabu. Oh ya, besok RSK bawa laptop ya. Berarti kan presentasi lagi ya. Baik, Pak. Nah, itu aja. Jumpa lagi besok ya. Makasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, terima kasih Pak. Terima kasih, Pak.